Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyatis ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Matnul Ghayah wa Takrib Al-Imam Al-Qadhi Abi Suja bin Husain Al-Isfahani As-Syafi'i Al-Ash'ari rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad tabu ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum, thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina, wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah, wa bi barakati majlis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para Mas Gresik Jawa Timur, mudah-mudahan khususipun yang hadir fi hadzal majlis dan pada umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wassalamah wassa'adah wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala, lan diniati ngenteni salat isya berjamaah lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, halaman 29
masih membahas tentang bab zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal wa tuqawwamu lan rega lan mereka rega-rega lan den rega-rega apa urudut tijarati barang-barang dagangan ainda akhiril hauli ing akhir tahun atau khol bimasturiyat kelawan barang kan den tuku bihi kelawan mah wa yukhraju lan wajib ngetokno ming dzalika saking mengkono urudut tijarah apa rubu'ul usri 1/40 atau 2,5%. Wa mastukhrija lan barang kang den tokno mimma adini zahabi saking tambang emas wal fiddati lan perak iku yukhraju dikeluarkan minhu saking tambang rubu'ul usri 1/40 atau 2,5% fil hali ing dalem tumuli. Maksudnya itu ketika menemukan tambang emas dijual langsung dizakati. Wa ma yujadu lan barang kang tinemu minar rikasi bayane barang rikas fafihi mongko ing dalem barang rikas iku al khumusu kadarnya 1/5 nggih. Niki zakat barang dagangan, zakat tambang dan zakat barang pendeman atau barang rikas. Para hadirin ingkang minulya, zakat harta dagangan atau zakat tijarah atau zakat perniagaan itu wajib dikeluarkan bagi orang-orang yang berdagang. Wajib dikeluarkan. Nah, zakat tijarah niki dikeluarkan atas kepemilikan harta dagangan sendiri atau aset-aset yang diperjualbelikan, walaupun itu adalah dagangan online, tetap harus dikenai zakat lek memenuhi syarat. Sebab sing dizakati niku mboten tokone, mboten bangunane, mboten rak-rak remari, mboten. Sing dikenai zakat urudut tijarah, barang-barang yang sing diperdagangkan. Jadi mencakup napa seluruh barang dagangan atau komoditas sing didol, ngoten Pak. Barang dagangan sing didol di dalam toko. Contoh pertokoan, baik toko modern, toko kelontong, toko sederhana, ya, atau grosir, atau retail, atau lain-lain. Termasuk dalam hal ini bisa juga perumahan, properti, ya, kemudian kolektor barang-barang yang mahal atau toko online dan sebagainya. Itu jenis urudut tijarah, barangnya diperdagangkan itu kena wajib zakat. Lah untuk hukum zakat tijarah itu hukumnya wajib. Ini ijma ulama, ya. Ini ijma ulama, hukumnya wajib jika itu memenuhi syarat. Napa syarate zakat tijarah? Siji, milkut tam, kepemilikan sempurna tae dhewe. Nggih, kepemilikan sempurna. Toko-tokoe dhewe. Duduk ngitung tokone wong liya. Tokone dhewe, itu dihitung. Yang kedua, haul. Sampai dodolan itu sudah mencapai min akhiril haul atau akhir tahun, genep 12 bulan hijriah niku dihitung. Kemudian mencapai nisab. Nisab niki batas minimal yang dikenakan zakat. Zakat tijarah niki sebesar 85 gram emas
atau dalam pendapat ulama yang lain 77,75 gram emas. Tapi untuk kehati-hatian kita lebih baik memakai ukuran 85 gram emas ya. Niki. Kemudian apalagi syaratnya kadarnya dikeluarkan sebesar rubu'ul usyuri 1/40 atau dihitung 2,5% jika melebihi nisab ya. Niki kedah diperhatikan bagi pemilik toko-toko yang besar. Bon. Terus pun di rumusnya toko ya dagangan. Jadi wonten modal ya, wonten aktiva lancar niku termasuk laba, uang cash simpanan atau piutang toko. Niku dihitung piutang ya. Jadi sampai misalnya buka toko, kemudian sampai ngutang nang wong, kalau itu mudah dikembalikan oleh yang penghutang, maka itu juga dihitung di dalam aktiva lancar. Kemudian dikurangi utang modal ya kali 2,5%. Niki toko jakate toko. Nah, batasan aset yang dihitung sekali lagi itu di sini dikatakan wataqawwamu uqudud tijarah yang dihitung ya. Wataqawwam, taqawwam itu kalau kita ambil dari istilah al-ma'ani bisa diartikan menghitung, bisa diartikan mengumpulkan, bisa diartikan mengasumsi, bisa diartikan menetapkan. Artinya menetapkan harga-harga barang dagangan semua dihitung. Lek sampeyan duwe rak lemari, apa itu enggak dihitung, Pak. Tokonya enggak dihitung. Sing dihitung urudut tijarah, barang-barang sing dijual. Paham ya? Niki toko atau pertokoan dagangan ya. Modal dagang itu mencakup seluruh harta yang mempengaruhi terhadap perkembangan urudut tijarah atau barang dagangan, baik itu modal sendiri maupun sumber dari utang. Itu kalau utang produktif itu menunjang terhadap penambahan kuantitas atau jumlah barang ya. Nah, harta modal itu ya lihat modalnya dewe atau sumber modal tetap dihitung. Kalau itu menambah jumlah kuantitas barang dihitung dan juga nanti dikurangi utang itu nantinya ya. Nah, kemudian untuk laba atau keuntungan itu masuk dihitung, Pak. Jadi modal panjenengan dihitung seluruhnya pinten niku ditambah dengan laba atau keuntungan. Pinten keuntungan sampean hitung per bulan pinten, nggih. Dihitung sampai berapa kalau mencapai satu nisab itu melebihi kena zakat, nggih. Baik dalam bentuk cash, dalam bentuk nukut atau uang cash tunai atau disimpan di bank ya, hasil dari perputaran toko jenengan niku dihitung juga ya, dihitung juga. Nah, kemudian kalau ada uang nukut atau tunai itu diambil untuk keperluan sehari-hari, makan, minum, bayar listrik, bayar sekolah, SPP, bayar cicilan dan sebagainya, dihitung juga nanti mengurangi terhadap keberadaan laba atau piutang. Nah, piutang dagang itu juga dihitung, Pak. Itu tagihan kepada pihak lain. Itu kalau masuk ke kas isok menambah laba atau keuntungan juga dihitung. Ya, laba juga dihitung. Jadi pertanyaannya, apakah hasil tokonya yang dijual ya yang dihitung? Bukan. Yang dihitung kalau pertokoan barang dagangan, seluruh barang dagangan yang ada dalam toko dihitung. Paham ya? Kemudian ditambah dengan modal ya, modal, kemudian ditambah dengan laba atau keuntungan dikurangi utang, baru jumlahnya dikalikan 2,5%.
niku. Lho kok kabeh dihitung? Memang begini. Ya, zakatnya memang begini. Nah, untuk utang modal jenengan utang ten bank, utang ten wong liya, utang nang dulure, nang tanggoe, kalau itu digunakan untuk utang yang produktif, menambah jumlah dagangan, ya, maka itu termasuk nanti ya dihitung di dalam modal, nanti juga mengurangi utang perdagangannya, ya. Lah, utang sampeyan yang bukan untuk menambah barang modal, contoh sampeyan ngutang itu untuk renovasi toko sampeyan, itu tidak dihitung di dalam zakat, beda, paham ya? Di utang itu sampean punya toko, sampean punya hutang, dan hutang itu untuk menambah jumlah barang dagangan, uqudut tijarah, maka itu kena zakat. Tetapi kalau sampean utang kemudian renovasi tokonya, menambah rak-raknya, estalase dan sebagainya, maka itu tidak dihitung di dalam zakat. Niki ya. Jadi tidak dihitung sebagai utang. Yang jelas kalau utang itu konsumtif, ya kanggo mangan, kanggo tuku kulkas, kanggo iki ndak kena. Itu yang dihitung sekali lagi utang yang ditunjang untuk menambah keberadaan barang-barang dagangan. Nah, kalau misalnya ya segala barang dagangan itu sampean hitung, jumlah barang dagangan jenengan hitung, dihitung ya sebagai modal, ya tambah laba, ya. Kecuali napa? Kecuali sistem ngeten, sampeyan kula wis gak durung bayar utang didolno toko, lek laku bayar. Atau model konsiansi, wong titip, Pak titip kerupuk, titip jajan, nah ini kan dan sebagainya, itu sistem. Itu kalau berupa laba, maka laba itu tetap dihitung sebagai zakat. Nggih, pun. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Contoh ngeten, Pak. Misale wis Pak Darman buka toko, contoh nggih. Pak Darman buka toko, modal awal ngisi barang dagangan ya, bukan bangunan, Pak. Barang dagangan 50 juta misalnya. Ya. Buka toko, barang dagangannya modal awalnya diisi dengan nilai 50 juta. Loh kok kurang? Kemudian hutang 20 juta ke pihak lain. Ya, perjalanan setahun hijriyah, Pak, itu semua dicatat. Nah, ternyata dihitung dalam setahun ya akumulasi keuntungan 100 juta. Ya, 100 juta. Kemudian dari 100 juta diambil 10 juta untuk konsumtif, mangan, keluarga, bayar sekolah dan sebagainya, bayar listrik, bayar token dan sebagainya. Nah, itu dihitung modal 50 juta plus utang 20 juta. Kok dihitung? Sebab sumber modal, paham nggih? Sumber modal. Jadi 70 juta. Kemudian keuntungannya 100 juta. Nggih, 100 juta. Dikurangi 70, dikurangi 10 juta utang tadi, ya. Konsumsi tadi tinggal 20 juta. Lah kemudian utang modalnya 20 juta itu tetap dikurangkan nanti, Pak, ya. Sehingga total harta yang kena wajib zakat dari toko tersebut, nggih, 70 ditambah 20 dikurangi 20 jadi 70 juta. 70 juta ini kemudian dihitung dengan nisab emas 85 gram. Misalnya emas iki 85 gram total ketemu 60 juta. Maka ada sisa kurang lebih berapa?
Nah, itu yang kali 2,5% bisa menjadi 1,5 juta. Ngoten itu yang dihitung. Banyak yang salah paham, bangunannya dihitung, rak estalase dihitung, kipas angin muter-muter dihitung. Iku sampean petugas apa pajak apa zakat bener. Yang dihitung urudut tijarah, barang-barang dagangan. Paham nggih? Barang dagangan dihitung semua ketika pada akhir tahun Hijriah. Para hadirin rahimakumullah, jumhur ulama ngeten, zakat urudut tijarah atau barang dagangan itu dinilai dengan uang. Dados pundi barang cilik-cilik ya, kaya snack, ciki, sing gantung-gantung dados pundi. Makanya makna kitab itu wataqawwamu, ya, menetapkan. Sing ngitung-ngitung sampean dhewe, dihitung kira-kira sak dus mie goreng iki ana 50 dus, regane piro dihitung. Itu taqawwam, menghitung sendiri, menetapkan sendiri, nggih. Nah, sampean harus jujur, ya dikira-kira ngoten, Pak. Regane dikira-kira. Nah, jadi nisab barang dagangan itu berupa nilai uang. Berupa nilai uang, nggih. Nah, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi itu cenderung untuk zakat barang dagangan dirupakan dengan nilai uang, nggih. Ada ulama lain ya yang mengatakan boleh zakat barang dagangan dirupakan barang dagangan dengan persentase 1/40 tadi. Nah, tapi ulama lain ada yang mengatakan ya terserah, bisa nilai uang, bisa berupa barang, mana yang lebih manfaat terhadap mustahik penerima zakat. Lek sampean milih model pertama, model kedua, ketiga sama ribet. Wis mendingan milih sing pertama, dikonversi, dinilai, dihitung dalam bentuk uang. Beres. Nggih. Sampai lek ngitung barang bingung sampeyan barangnya mesti tok. Lek barangnya akeh, ya sampean ngeki apa nek. Nggih. Pun. Para hadirin rahimakumullah, nek kula balen-baleni ukudut tijarah atau barang dagangan niku kekayaan bentuk barang atau stok barang yang diperjualbelikan. Niki penting dicatat. Jadi kalau baleni barang dagangan zakatnya dihitung dari stok barang yang ada di dalam toko. Ya, toko retail dan sebagainya dijual, Pak. Ya, dijual. Juga ngitung uang tunai laba sampean. Penghasilan dari penjualan tijarah niku dihitung juga dalam bentuk modal atau laba, termasuk piutang. Ana wong nyatet ya membayar tanggal 6, nyatet bayar tanggal 6, itu termasuk piutang. Termasuk piutang. Tapi jenengan kedah menetapkan bahwa piutang atau hutang-hutang orang ketika belanja dipastikan bayar. Dipastikan bayar. Niku Pak. Lek gak pasti bayar, buletisasi ya, dan gak jelas, maka jangan dihitung sebagai zakat sebab tidak jelas. Tapi kalau itu yang piutang jelas dan mengembalikan janji tanggalmu dia tanggal 6, maka tetap dihitung piutang nggih. Soale ana wong utang gak bayar melayu ya ana kan ngoten nggih. Niku perlu digarisbawahi. Nah iki niku barang dagangan. Lah terus pundi misalnya wong dagangan mobil, Pak. Dagangan sepeda motor, dagangan mobil. Niki juga termasuk zakat tijarah, zakat perdagangan sama. Ya, zakat perdagangan atau tijarah. Tetapi bedanya kalau dagangan mobil sebab niku berbentuk korot, harta tidak bergerak, maka yang dihitung nilai laba menjual mobil, bukan mobilnya, Pak. Remok sampean. Itu ya. Jadi dihitung dari laba menjual mobil. Nah, yang sering dilupakan banyak orang ketika sampai jual beli mobil, jual beli sepeda motor tanpa diniati.
dagang kulak didol, kulak didol. Harus diniati Pak biar sempurna. Apa? Diniati mobil ini, sepeda motor ini saya niati untuk dijual. Paham nggih? Sebab niat itu penting untuk dijual. Lek ngono berarti kena zakat Pak. Ya, niat dijual atau diperdagangkan. Lah hasil laba sampai menjual itulah dihitung setahun. Lek mencapai atau melebihi nisab maka kena wajib zakat. Kalau mobil pribadi dipakai sendiri tidak kena. Masih motor 10, ya anak 10, tuku motor kabeh 10, tiga dhewe tidak kena zakat. Tidak kena zakat ya. Jadi niat awalnya apa? Untuk disewakan, untuk grabkan, untuk ojekkan dan sebagainya. Hasilnya dihitung ya. Kalau mencapai nisab maka kena zakat. Loh bagaimana misalnya jenengan punya mobil ya, di pertengahan tahun sampai berubah niat untuk disewakan, maka penghitungannya start dari sampai niat disewakan. Paham ya? Contoh, sampean punya mobil Januari, kemudian niat pada bulan Juni untuk disewakan, ditravelkan, disewakan, maka sampean hitung awal baru perhitungan sejak bulan Juli. Paham ya? Pada Juli yang berikutnya. Tapi yang bagus memakai hitungan hijriyah. Hitungan hijriyah. Lek sampean nggih hitungan Masehi, dino atau hari Masehi dengan hari hijriyah itu lebih banyak di tahun Masehi. Paham ya? Nilainya enggak sama. Oleh nilai hijriyah 12 bulan hijriyah itu 85 gram emas. Tapi lah sampai nggak hitungan Masehi boleh, nggak salah boleh, tapi harinya beda, maka jumlah persentasenya lebih tinggi dari 85 gram emas. Niku. Jadi sing enak ngitung baik pendekatan hijriyah. Nggih. Niki berhati rahimakumullah. Ya. Jadi contoh malih napa? Bagian dari zakat tijarah, nggih. Zakat perumahan, zakat properti, zakat tanah kapling dan sebagainya itu bisa dimasukkan dalam hitungan zakat tijarah, zakat perdagangan. Jadi zakat yang dihitung objek harta korot yang tidak bergerak. Contoh sampean nggih properti yang dihitung tanah, kebun sewakan boleh ya, perumahan dan lainnya. Nah, aset yang sampean punya ini diniatkan untuk dijual dan hasilnya digunakan kembali untuk perputaran modal. Itu yang dikenakan zakat. Untuk nambah beli tanah lagi, untuk nambah rumah lagi, untuk nambah lainnya itu kena zakat ya. Nah, bagaimana menghitung zakat perumahan, zakat properti? Nah, niki harus difahami agak detail pasalnya Pak. Zakat perumahan, zakat properti itu agak detail dari yang lain ya. Kita hitung dulu konversi dari barang kepada uang, objek rumah, objek tanah itu yang dijual itu dikonversi dulu dalam bentuk uang, ya, dalam bentuk uang. Kemudian juga menghitung uang simpanan, ya, uang simpanan yang untuk perputaran atau uang laba untuk hasil penjualan itu dihitung juga. Termasuk hutang itu juga mengurangkan, artinya dihitung juga di dalam zakat. Wes gampangane ngeten. Komponen-komponen yang ditentukan di dalam zakat perumahan, ya, zakat properti, siji tanah dan bangunan. Ono tanah dibangun omah kan ngoten, perumahan. Itu tanah dan bangunan, berapa jumlah unitnya?
Kalau misalnya punya 10 perumahan, 10 unit dan 1 unit harga 100 juta, maka 100 kali 10 itu 1 miliar. Maka objek konversi zakatnya 1 miliar. Yang kedua, properti berupa tanah, aset tanah. Walaupun tidak ada bangunan, tapi kalau kita menjual tanah, maka itu terkena zakat tijarah. Jual kaplingan misalnya, maka kena juga, kena itu Pak. Ya, berapa unit per meter per kapling berapa? Itu dihitung. Ya misalnya per kapling itu 10 juta misalnya. Sampai punya 10 kapling, maka jumlah total semua 100 juta. Paham ya? Dihitung. Yang ketiga juga dihitung bahan material bangunan, Pak. Ini yang sering orang tidak dihitung. Bahan material bangunan dihitung itu sebagai uqudut tijarah, barang-barang yang dibuat untuk rumah. Kalau itu disamakan dengan dagangan toko, dengan hasil tadi kemudian menjadi rumah kan, itu termasuk uqudut tijarah, ya. Atau material yang dibeli dari modal untuk membangun, itu juga dihitung berapa nilainya. Yang keempat, nilai cash uang, nilai tunai juga dihitung dari hasil perputaran tadi properti, dihitung total uang penjualan, total penghasilan baik berupa cash ataupun simpanan di bank yang terkait dari perumahan tadi. Yang dihitung lagi piutang, uang utang dihitung. Ya, contoh, panjenengan gak ada yang kriya, dicicilkan, itu kan piutang bagi yang punya rumah. Bagi yang nyicil tidak kena zakat, soalnya belum milik sempurna, ya kan? Belum. Tapi yang punya properti dijual kemudian dicicil dan diutang, itu piutang properti, piutang perusahaan, juga dicatat di dalam zakat. Yang penting piutang itu dikembalikan untuk menambah modal properti, ngoten Pak. Kecuali uang tadi digunakan jenengan untuk keperluan konsumtif, dikurangkan nanti, itu dikurangkan. Kemudian semua tadi dikurangi dengan utang properti, utang perusahaan yang berupa utang produktif. Ya, dalam masa 1 tahun itu dikurangkan ke dalam total wajib zakat. Contoh Pak, nilai tanah, nilai properti ya dihitung. Ya, bangunan tanah dihitung. Kemudian lek sampean duwe kaplingan tanpa bangunan juga dihitung. Ya. Uang cash yang ada, simpanan terkait properti juga dihitung. Nilai bahan bangunan yang ada untuk keperluan bangun juga dihitung. Ya. Lah kemudian ada piutang juga dihitung, semua ditambahkan. Baru dikurangi utang perusahaan, dikurangi kebutuhan beban-beban pribadi. Ya. Maka totalnya sama dengan atau dikali 2,5%. Nah, kalau mencapai nisab di atas harga 85 gram emas, maka sampai kena 2,5%. Nah, untuk peralatan, contohnya sampai bangun properti perumahan dan sebagainya, untuk peralatan pacul, palu, apa jenenge, doser, sebagainya, kendaraan, inventaris kantor dan sebagainya itu tidak dihitung. Paham nggih? Tidak dihitung. Enggak dihitung, kantor enggak dihitung, ya. Itu terkait dari jual beli uqudut tijarah, ya. Nanti barang-barang yang kendaraan liwariwi untuk pegawainya dan sebagainya tidak dihitung, ya pun. Para hadirin rahimakumullah, lek sampeyan zakat, ya, selain zakat fitrah itu semua dikatakan zakat mal. Zakat mal niatnya sama, nawaitu an ukhrija zakatal mali fardhon lillahi ta'ala pun, ya.
Nah lek cara Jawa menapa niat ingsun nggih ngetokno zakat mal fardhu krana Gusti Allah. Cekap dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia dan sebagainya. Nggih. Lah ana sing takon ngeten kapanane lho. Kalau kita punya rumah dan rumah itu masih dalam angsuran, apakah wajib zakat? Ya, kita jawab selama aset itu belum menjadi kepemilikan sempurna panjenengan, maka tidak wajib zakat. Kecuali panjenengan dalam mengasur rumah, kemudian diniatkan rumah itu disewakan, beda. Maka itu menghasilkan, paham nggih? Menghasilkan, dikurangi bayar cicilan itu. Kalau itu mencapai nisab maka kena zakat karena disewakan. Tapi lek tuku aset kayak pribadi sik nyangsur sik nyicil belum lunas itu tidak kena zakat. Tak ulangi, kecuali aset itu jenengan komoditaskan, jenengan sewakan dan sebagainya. Ini Pak. Jadi perlu untuk kadang-kadang kita ini loh, iku aku wae ana penghasilan, ana toko, ana simpenan emas perak, ana iki hasilnya wae. Apa perlu ditokno situ-situ? Ndak perlu. Total jenderal, paham nggih? Nang bank piro, hasil iki piro semua total jenderal, mencapai nisab, mencapai haul, maka kena semua total 2,5%. Ngoten, Pak. Nggih. Total. Ndak usah situ sampai pegel sampean. Niki zakat dihitung, zakat ini dihitung. Boleh di total semua boleh asal sejenis, ya. Emas perak sama 2,5, ya kan? Tijarah sama 2,5, simpenan deposito sama 2,5%. Nah, sejenis boleh digabung dan dihitung, ya. Para hadirin rahimakumullah, apakah boleh zakat dicicil? Kesuwen Pak menten setahun tak cicil lah. Lah lek sampeyan misalnya nyicil zakat, itu zakat penghasilan, zakat gaji sampeyan atau zakat sampeyan dodolan wau saged dihitung, nggih. Tapi harus dipastikan setahun sudah mencapai nisab, nggih. Lah lek zakat gaji, zakat penghasilan itu ya ulama dulu beda pendapat, Pak. Tapi ulama saniki termasuk pendapat Syekh Yusuf Qardawi, Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili, Syekh Abu Zahra, Syekh Wahab Khalaf, termasuk fatwa MUI tahun 2003 MUI Indonesia itu mewajibkan zakat penghasilan. Ya. Oleh sampean kerja di lembaga Muhammadiyah, Hidayatullah dan sebagainya, gaji sampean langsung dipotong 2,5% masuk kas. Lek NU. Makanya modalnya gede, Pak. Ya, itu dipotong langsung dengan modal perbankan. Tapi kalau kita enggak kan sesadar-sadarnya kan dielingno. Lek mereka otomatis sampean misalnya pengusaha dari Muhammadiyah atau apa, nah, tabungannya langsung dikurangi 2,5%. Ya ini nggak apa-apa itu, ya. Asal orangnya tahu, yang punya rekening, yang punya uang tahu kalau dipotong langsung, ya per bulan. Boleh zakat penghasilan boleh per bulan ya dengan boleh. Ya, apakah menunggu setahun sampai total 12 bulan hijriah boleh? Ya, kalau syaratnya memenuhi. Tapi kalau misalnya ditakjil, takjil itu nyicil, ditakjil atau takosid, dicicil setiap kali per bulan. Setiap kali sampai dapat gaji, dapat penghasilan, sampai zakati, boleh. Boleh, asal dipastikan memenuhi ini nisab. Tapi dipastikan lek bayaran UMK. UMK lho nggih. UMK pinten? 4,6. Itu ndak kena zakat, Pak. Sama hitung coba, ayo. Kurangi bayar sekolah, kurangi bayar listrik,
toko beras, lauk pauk, bayar telepon, kebutuhan tiap hari, itu tidak akan bisa mencapai nisab, ya, tidak akan bisa. Tapi bolehkah menyisakan 2,5% setiap bulan? Boleh. Boleh, ya, boleh dari penghasilan. Jadi wonten tiga gitu, Pak. Untuk penghasilan ada tiga cara. Dari penghasilan bruto, penghasilan kotor. Contoh, jenengan asal gaji 10 juta misalnya per bulan, terus gak dihitung. Pokoknya 10 juta niki total 2,5%, perlu 50.000 langsung tokno. Boleh. Boleh setiap bulan. Atau penghasilan neto ini bersih, dikurangi bayar SPP, tuku sego, kebutuhan rumah tangga dan sebagainya, kemudian 2,5% boleh lek cicil takjil zakat, ya, itu boleh. Tapi sing enak ngeten, sing enak sampean hitung, ya, setiap tahun mawon, setiap tahun sampean oleh gajian ke pabrik, sampean di usaha misalnya nggih, digabung mawon niku, digabung 12 bulan Hijriyah, lek mencapai 85 gram dan lebih atau 1 tahun dan milih sendiri, maka wajib ditokno 2,5%. Gabung mawon, melok pabrik dodolan nopo atau nopo dan sebagainya boleh, atau milih istri digabung boleh. Bapake nyambut gawe, ibuke dodolan, wis gabung boleh, ya, boleh. Timbang kok dhewe-dhewe sampean bingung ngitunge kan. Itu nggih. Jadi boleh, Pak, dicicil, boleh. Ya, aku kuatir akhir tahun gak uman duwe. Wis tak cicil ben ulan boleh, Pak. Ya, boleh. Gak apa-apa. Ya. Nah, niki nggih zakat penghasilan. Cuma sampean hitung, Pak. Bayaran UMR misalnya nggih, anggap aja 5 juta lah per bulan. Sampean hitung dalam 12 bulan ngatasi enggak 85 gram Mas. Wis hitungannya 1 juta lah, sak grame 85 juta. Tekon nisab tok wis gak matuk. Turun dikurangi listrik, SWP dan sebagainya. Ya. Ya, tapi walaupun jenengan tidak wajib zakat karena nggak capai nisab, tetap sampean sedekah. Sedekah. Ya. Guru kula dawuh ngeten, di luar zakat, di luar infak sedekah. Lek sampean nrimo duit, mbuh iku toko dodolan, mbuh toko gajian, mbuh toko apapun, pokoknya nrimo duit, jangan pergunakan dulu. Baik untuk kita dan keluarga, tarik sak lembar, lempar, buang. Maksudnya tutup di kuang jalan. Ayo kena wong, lebono masjid dan sebagainya. Itu kata guru saya termasuk salah satu miftahul arzak, kunci rezeki. Napa yai duitmu mau simpan gua mau toko cek ya, ikut cek golek kancane. Ngoten bahasa kiai ngoten. Golek kancane. Ini bukan zakat, bukan infak ya. Pokoknya duit gajian tarik sak lembar, sak ikhlase, Pak. Engko sing abang ditarik eman. Abang eman, biru eman. Yo sing ijo ae tarik. Nah, niat apa? Niat tokno ngersi tokno ngoten mawon. Nggih. Niku teruse dawuh guru kula ngoten. Niki kita praktekkan. Kanca-kancane praktekno alhamdulillah, Pak. Niku wonten keberkahane. Pun lho mari ngono tetep sampean wajib zakat lek mencapai nisab. Niku rahasia mawon, nggih, rahasia mawon. Bojone kandhani, Bu, menele aku gajian lek kalong 20.000 tak gawe nguwak. Ya, nguwak. Ya, nguwak maksudnya ya dikekno wong dan sebagainya. Pun para hadirin rahimakumullah, kemudian sampean duwe duit diutang wong, ya. Misalnya sampean duwe diutang dulure, diutang tangga, diutang liya-liyane, itu dinamakan piutang. Lah sampean dia piutang dan itu besar sekali piutangnya sampai mencapai nisab dan haul, maka jenengan wajib zakat. Wajib zakat. Tapi lebih amannya kata guru saya untuk zakat piutang itu dihitung ketika menerima, itu ya dihitung. Nah kemudian
Kalau itu sampai setahun ya dinilai lebih nisab maka kena zakat ya, kena zakat. Napa? Yang tanya alatnya. Nah, niki Pak, untuk zakat piutang ya itu ngeten. Karena macam-macam masalahnya. Contoh, dihitung pada haul atau tahun yang sama. Jenengan misalnya ya diutang wong duwe 50 juta, 1 juta, 500 juta. Itu nyaure bulan Zulhijjah, bulan Safar, bulan Maulud. Maka bisa itu persatuan nyaur dihitung zakat, boleh. Lek mencapai nisab. Contoh 1 juta dibalekno gramnya 85 juta misalnya nggih, 1 juta per gram. Maka sisanya 2 kali 2,5% langsung. Atau dalam setahun 4 kali sambil sahur orang ya dikumpul mencapai nisab, mencapai haul, maka sekaligus dibayar piutang tadi zakatnya, paham ya? Nah niku. Nah, yang ketiga boleh dihitung baru. Contoh, sampean duwe piutang teko wong dibalekno bulan Februari, nggih. Lah kemudian malih bulan Juni, balik bulan Desember. Sampean boleh persatuan, Pak. Februari 200 juta dibalekno sampai Januari akhir tetap ada uang ini, maka sampean wajib zakat. Dihitung perbaruan masa awal dari bulan Hijriyah haul tadi, paham ya? Sing enak apa? Sing enak napa? Sekali bayar lek nilai gede 100 juta, pasti kena itu, Pak. Sampean diutang wong, duwe balik ya, kemudian sampean kena zakat 2.500.000. Ngoten langsung. Wah, tambah rugi lan. Diutang wong 100, nggih, balik 100, sik kalong 2,5 juta. Sebab niku duit sampean dihitung setahun mencapai nisab sik duit sampean, maka kena zakat. Ya. Termasuk kekayaan sampeyan dihitung ya. Niki perhatian rahimakumullah nggih. Kemudian zakat min ma'adini dzahabi wal fiddati, zakat tambang emas dan perak. Niki jarang lek daerah Banyuwangi, Kalimantan, Papua nggih kathah. Ya. Itu zakatnya itu ketika sampai menambang emas perak kemudian langsung dijual, langsung dizakati, Pak. Misalnya kan dulang emas nggih, oleh sak kilo, 2 kilo didol langsung dizakati, wajib dizakati. Tidak boleh nunggu besok, langsung wajib dizakati. Ya, berapa zakatnya? Sama 2,5%. Langsung, Pak. Ya, 2,5%. Adan. Nggih. Cet itu nggih. Kemudian harta simpanan rikas, harta pendeman, sampean duwe nemu pendeman ya, itu pendeman emas atau barang yang apa yang mahal, maka zakatnya seketika ya langsung 20%. Oh, nemu emas, Pak Basir nemu emas, gali bangun masak bongkar misalnya, terus didol langsung, Pak, potong 20% dari nilai jual barang temuan tadi, nggih, barang ya, nggih. Mugi-mugi manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahya dan aman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.